Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat yang tak terhingga kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya. Jejak spiritual Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, antara fana dan baka, yang diambil dari kitab Tazkirat Al-Auliya, karya Fariduddin Attar. Di jantung kota Baghdad yang megah, pada abad ke-9 atau tahun 830 Masehi, lahirlah seorang tokoh sufi yang kelak akan dikenang sepanjang masa, Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Dalam suasana kehidupan yang dipenuhi dengan keragaman pemikiran dan budaya, Al-Junaid tumbuh dalam lingkungan yang kaya akan tradisi keagamaan dan intelektual. Ia adalah anak dari seorang ayah yang terhormat, yang juga mengajarkan nilai-nilai moral dan spiritual kepada putranya. Sejak kecil, Al-Junaid telah menunjukkan ketertarikan yang mendalam terhadap ilmu pengetahuan dan pencarian spiritual. Sejak kecil, Al-Junaid menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Ketertarikan dan rasa ingin tahunya yang mendalam membuatnya senantiasa mencari pengetahuan. Ia sering menghabiskan waktu berjam-jam di masjid, mendengarkan para ulama yang memberikan pengajaran. Di sanalah benih-benih kecintaannya pada ilmu dan spiritualitas mulai tumbuh. Ia terpesona oleh ajaran agama yang menyentuh jiwa dan menggugah hatinya untuk mencari lebih dalam. Ayahnya menyadari potensi luar biasa dalam diri putranya, memberikan pendidikan terbaik yang bisa ia dapatkan. Al-Junaid belajar membaca dan menulis dengan cepat. Selain itu, ia juga mulai mempelajari Al-Quran dan hadits, menyerap ajaran yang disampaikan dengan penuh semangat. Meskipun usia Al-Junaid masih sangat muda, ia sudah menunjukkan kedalaman pemahaman yang jarang dimiliki anak seusianya. Di antara para ulama yang mengajar di Baghdad, ada satu sosok yang sangat menginspirasi Al-Junaid Al-Baghdadi, yaitu Syekh Imam Al-Sari Al-Sakati. Kearifan dan pengalaman spiritual Syekh Imam Al-Sari Al-Sakati menarik perhatian Al-Junaid. Suatu ketika, ia mendengar seorang guru bercerita tentang pengasingan diri dan pencarian spiritual yang mendalam. Cerita-cerita itu meresap ke dalam hati Al-Junaid, membuatnya semakin tergerak untuk menjelajahi dimensi-dimensi spiritual yang lebih dalam. Masa kecil Al-Junaid juga dipenuhi dengan refleksi dan merenung. Ia seringkali duduk sendirian di sudut-sudut masjid, mengamati orang-orang di sekitarnya. Dengan pikiran yang penuh rasa ingin tahu, ia bertanya-tanya tentang tujuan hidup dan hakikat keberadaan manusia. Dalam keheningan tersebut, ia merasakan keinginan yang mendalam untuk lebih memahami Tuhan dan untuk menemukan makna sejati dari kehidupan ini. Walaupun dikelilingi oleh kehidupan yang penuh dengan hiruk-pikuk, Al-Junaid mampu menjaga fokus pada pencarian spiritualnya. Ia menjalani masa kecilnya dengan kebijaksanaan yang melampaui usianya, berusaha memahami ajaran-ajaran sufi yang mendalam, meskipun belum banyak pengalaman yang ia miliki. Dalam pandangan Al-Junaid, setiap orang memiliki potensi untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, dan ia bertekad untuk menemukan jalan itu. Seiring waktu, saat Syekh Imam Al-Junaid Al-Baghdadi beranjak dewasa, panggilan spiritual semakin kuat dalam dirinya. Kecintaannya terhadap ilmu dan pencarian hakikat terus membara, mendorongnya untuk bertanya kepada para guru dan mencari pengalaman langsung. Meskipun masa kecilnya penuh tantangan, ia memiliki keyakinan yang kuat bahwa perjalanan spiritual adalah jalan yang harus dilalui untuk menemukan Tuhan. Dengan semangat yang menggebu, Syekh Imam Al-Junaid Al-Baghdadi melangkah ke dalam dunia tasawuf, di mana ia akan menghadapi banyak pengalaman yang akan mengubah hidupnya selamanya. Masa kecilnya yang penuh dengan pertanyaan, keingintahuan, dan pencarian spiritual menjadi fondasi yang kokoh bagi perjalanan hidupnya sebagai seorang sufi besar. Sejak kecil, Syekh Imam Al-Junaid Al-Baghdadi telah menunjukkan kecerdasan dan ketertarikan yang mendalam terhadap spiritualitas. Ketika ia beranjak dewasa, kehausannya akan pengetahuan dan pengalaman spiritual semakin membara. Kembali ke gua ini, ia merasa dipanggil untuk menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang menggelayuti pikirannya. Siapa dirinya? Apa tujuan hidupnya? Dan di manakah ia dapat menemukan Tuhan? Dengan penuh harapan dan kerendahan hati, Syekh Imam Al-Junaid Al-Baghdadi memulai malamnya dengan bermunajat, berdoa kepada Tuhan dengan tulus. Dalam keheningan yang mendalam,
Dia menutup matanya dan mengarahkan pikirannya untuk merenung. Saat ia berada dalam keadaan tenang, hati dan jiwanya mulai terbuka untuk merasakan kehadiran ilahi. Suara-suara bising dari luar dunia tampak menghilang, meninggalkan kesunyian yang membuatnya lebih fokus pada dirinya sendiri dan hubungannya dengan Tuhan. Sebagai seorang yang telah mempelajari banyak hal tentang tasawuf, Syekh Imam Al-Junaid Al-Baghdadi tahu bahwa untuk mencapai puncak spiritual, ia harus melepaskan keterikatan pada dunia dan segala keinginannya. Dalam kondisi ini, ia mulai merasakan getaran yang aneh. Semakin dalam ia bermunajat, semakin banyak rasa takut dan keraguannya menguap, digantikan oleh perasaan damai yang tidak dapat dijelaskan. Ia merasakan jiwanya bergetar, seolah-olah ia telah dibawa ke dimensi yang lebih tinggi, sebuah tempat di mana hanya ada Tuhan dan dirinya. Satu demi satu, gambar-gambar duniawi mulai pudar di hadapannya. Ia merasakan penghapusan segala bentuk ego yang selama ini menghalangi pandangannya terhadap kebenaran. Dalam keadaan tak sadarkan diri yang mendalam, Syekh Imam Al-Junaid Al-Baghdadi merasakan bahwa dirinya bukanlah individu terpisah, melainkan bagian dari keseluruhan yang lebih besar. Ia seakan menyatu dengan alam semesta, dengan setiap makhluk hidup, dan yang terpenting, dengan Tuhan. Tiba-tiba, dalam keheningan yang luar biasa, Syekh Imam Al-Junaid Al-Baghdadi merasakan kehadiran Tuhan yang sangat dekat. Suatu cahaya lembut menyelimuti jiwanya, membangkitkan rasa kasih sayang dan kerinduan yang mendalam. Dalam cahaya ini, ia menemukan jawaban atas semua pertanyaan yang mengganggu pikirannya. Aku adalah segala sesuatu, bisik suara dalam jiwanya, dan segala sesuatu adalah aku. Pada momen itu, segala pengertian tentang identitas diri terhapus, dan Syekh Imam Al-Junaid Al-Baghdadi menemukan dirinya berada dalam keadaan fana, kehilangan diri dalam kehadiran Tuhan. Ia melihat dirinya dalam cermin keabadian, di mana tiada yang tersisa kecuali kasih sayang dan kebesaran Allah. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi ketakutan. Yang ada hanyalah rasa syukur yang melimpah karena telah menemukan kehadiran yang abadi. Ia memahami bahwa fana bukanlah akhir, melainkan sebuah transisi menuju bakah, keberadaan yang lebih mendalam dalam kesadaran Tuhan. Setelah berjam-jam terlarut dalam pengalaman ini, Syekh Imam Al-Junaid Al-Baghdadi mulai merasakan kembali kesadaran akan fisiknya. Ketika ia membuka matanya, cahaya matahari pagi mulai menyinari gua tempat ia duduk. Namun, sesuatu dalam dirinya telah berubah secara permanen. Pengalaman fana itu mengubah cara pandangnya terhadap dunia dan kehidupannya. Ia menyadari bahwa, walaupun ia kembali ke dunia yang sama, jiwanya kini telah terangkat ke dimensi yang lebih tinggi. Dengan hati yang dipenuhi rasa syukur, Syekh Imam Al-Junaid Al-Baghdadi keluar dari gua itu dan melangkah kembali ke kehidupan sehari-hari. Dalam langkahnya, ia merasakan keberadaan Tuhan yang terus membimbing dan mengawasinya. Setiap detik, setiap hembusan napas, kini terasa bermakna, dan ia bertekad untuk menyebarkan ajarannya kepada orang lain. Dia menyadari bahwa tujuan hidupnya adalah untuk membantu orang lain merasakan kedekatan dengan Tuhan yang sama seperti yang telah ia alami. Syekh Imam Al-Junaid Al-Baghdadi menyadari bahwa fana bukanlah pengakhiran, melainkan sebuah transformasi yang membawa jiwa menuju pencerahan yang lebih mendalam. Ia merasa bahwa kehilangan identitas pribadi membawanya kepada pemahaman yang lebih luas tentang keberadaan dan tujuan hidup. Setelah mengalami fana, Syekh Imam Al-Junaid Al-Baghdadi kembali ke kesadaran fisiknya, tetapi sesuatu dalam dirinya telah berubah secara permanen. Ia kini berada di ambang baka, sebuah keadaan abadi di mana individu menyatu sepenuhnya dengan kehadiran Tuhan. Dalam baka, ia memahami bahwa meskipun dirinya tidak lagi ada dalam bentuk fisik dan ego, jiwanya tetap hidup dalam kehadiran ilahi. Baka bukan hanya tentang bertahan setelah fana, tetapi juga tentang menemukan makna sejati dari keberadaan. Dalam pengalaman ini, Syekh Imam Al-Junaid Al-Baghdadi menyadari bahwa cinta dan rahmat Allah meliputi segalanya. Dia melihat dunia dari perspektif yang baru. Semua makhluk adalah cerminan dari kehadiran Tuhan. Dan setiap tindakan adalah bentuk ibadah yang harus dijalani dengan sepenuh hati. Suatu malam, di sebuah majelis zikir yang diadakan di Masjid Agung Baghdad, Syekh Imam Al-Junaid Al-Baghdadi duduk di depan para muridnya. Dengan suara yang lembut namun tegas, ia mulai berbicara tentang dua konsep yang telah mengubah hidupnya. Fana dan baka. Anak-anakku, katanya, fana adalah suatu keadaan di mana kita melepaskan segala keterikatan pada diri kita sendiri.
Ini adalah perjalanan menuju penghilangan ego, di mana kita tidak lagi merasa terpisah dari ciptaan Allah. Murid-muridnya mendengarkan dengan penuh perhatian. Mereka tahu bahwa Syekh Imam Al-Junaid Al-Baghdadi bukan hanya berbicara berdasarkan teori, tetapi dari pengalaman yang mendalam. Ketika kita berada dalam keadaan fana, lanjutnya, kita merasakan kehadiran Tuhan dengan cara yang sangat intim. Kita memahami bahwa semua yang kita miliki dan semua yang kita anggap penting di dunia ini hanyalah sementara. Dalam fana, kita dibawa untuk melihat ke dalam diri kita dan merasakan kebesaran Allah. Baka adalah keberadaan yang abadi setelah fana. Setelah kita melepaskan diri dan ego, kita tidak menghilang sepenuhnya. Sebaliknya, kita bangkit dalam kesadaran yang lebih tinggi. Dalam baka, kita menemukan bahwa hidup kita yang sebenarnya adalah dalam hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan. Syekh Imam Al-Junaid Al-Baghdadi melanjutkan, di baka, kita tidak kehilangan diri kita, tetapi kita menemukan diri kita yang sejati. Kita menjadi alat bagi kehendak Tuhan dan menyatu dengan ciptaannya. Kita melihat bahwa semua makhluk adalah bagian dari satu kesatuan yang lebih besar. Dalam baka, kita hidup dengan penuh kasih sayang dan pengertian, karena kita menyadari bahwa setiap individu adalah cerminan dari kehadiran ilahi. Untuk lebih menjelaskan konsep-konsep ini, Syekh Imam Al-Junaid Al-Baghdadi mengambil contoh kehidupan sehari-hari. Bayangkan, ketika kita melihat matahari terbenam, ia berkata, kita merasakan keindahan dan ketenangan dalam momen itu. Tetapi jika kita terus berpegang pada ego kita akan melewatkan keindahan tersebut, karena kita terjebak dalam kekhawatiran dan ambisi duniawi kita. Namun, ketika kita mampu melepaskan ego dan merasakan kehadiran Tuhan dalam momen itu, kita memasuki fana. Dan ketika kita menghayati keindahan tersebut, kita memasuki bak keberadaan yang abadi di dalam cinta dan rahmat Tuhan. Murid-muridnya terdiam, merenungkan setiap kata yang disampaikan oleh sang imam. Mereka mulai memahami bahwa perjalanan spiritual bukan hanya tentang pengetahuan teoritis, tetapi juga tentang pengalaman nyata yang membentuk hubungan mereka dengan Tuhan. Imam Al-Junaid mengajak para muridnya untuk berlatih pengalaman fana dan baka dalam kehidupan sehari-hari. Berlatihlah untuk mengosongkan hati dan pikiran dari segala sesuatu yang bersifat egois. Ketika kalian berdoa, lakukan dengan sepenuh hati. Ketika kalian bertemu orang lain, lihatlah mereka sebagai cerminan dari diri kalian sendiri. Dalam setiap interaksi, cobalah untuk merasakan cinta dan kasih sayang yang mengalir dari Tuhan. Dia menekankan pentingnya menjaga kesadaran dalam setiap tindakan. Ingatlah bahwa setiap detik dalam hidup kita adalah kesempatan untuk merasakan kehadiran Tuhan. Ketika kita mencintai dan melayani sesama, kita tidak hanya berbuat baik, kita juga melayani Allah. Dalam melayani orang lain, kita memasuki dimensi baka, di mana kita merasa hidup dalam keberadaannya. Dengan tatapan lembut dan penuh kasih, Al-Junaid memulai ceramahnya. Wahai saudaraku, hari ini kita akan menggali lebih dalam tentang cara menemukan diri sejati kita. Dalam perjalanan hidup ini, kita seringkali terjebak dalam ilusi dan identitas palsu yang diciptakan oleh dunia. Murid-muridnya mendengarkan dengan seksama. Di antara mereka ada seorang pemuda yang selalu ingin tahu dan bersemangat. Ya Imam, bagaimana kita dapat membedakan antara diri sejati dan ego kita yang palsu? Tanyanya, suaranya penuh rasa ingin tahu. Al-Junaid tersenyum, memahami kebingungan yang dihadapi oleh muridnya. Pertama, kita harus belajar membedakan antara diri sejati dan ego. Diri sejati adalah bagian dari kita yang terhubung dengan Allah, cahaya yang bersumber darinya. Ego, di sisi lain, adalah suara yang muncul dari keinginan dan nafsu kita, yang seringkali membawa kita menjauh dari kebenaran. Ia melanjutkan, ego seringkali berbicara keras dan penuh dengan keangkuhan, menciptakan rasa memiliki dan perbedaan. Diri sejati di sisi lain berbicara dengan lembut, memberikan rasa damai dan kebersamaan. Untuk mengenali suara ini, kita perlu melatih hati kita dalam keheningan. Untuk menemukan diri sejati kita, salah satu metode yang paling efektif adalah meditasi dan menjauhkan diri dari keramaian. Luangkan waktu setiap hari untuk duduk dalam keheningan, mengosongkan pikiran, dan fokus pada nafas. Saat kita tenang, kita dapat mendengar suara hati kita dengan lebih jelas. Terang Syekh Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Ia memberikan contoh. Bayangkan sebuah danau yang tenang. Ketika permukaannya bergelombang, kita tidak dapat melihat ke dalamnya. Namun, ketika tenang, airnya jernih dan kita dapat melihat kedalaman yang ada di dalamnya. Demikian pula, ketika hati kita tenang, kita dapat melihat diri kita yang sejati.
Syekh Imam Al-Junaid Al-Baghdadi melanjutkan, namun, perjalanan menemukan diri sejati bukanlah tanpa tantangan. Kita akan menghadapi ketakutan dan keraguan. Ketika kita mencoba untuk menjauh dari ego, ketidaknyamanan sering muncul. Kita perlu berani menghadapi ketakutan ini, karena di baliknya terdapat kebebasan. Ia menceritakan sebuah kisah. Suatu ketika, seorang sahabatku berjuang melawan ketakutan yang mengganggu jiwanya. Dia merasa tidak layak dan tidak cukup baik untuk mendekat kepada Allah. Namun, setelah beberapa waktu merenung dan berdoa, dia menyadari bahwa semua itu hanyalah ilusi yang diciptakan oleh egonya. Dengan melepaskan ketakutannya, dia menemukan kekuatan baru dalam dirinya, dan akhirnya bisa mendekat kepada Allah. Selanjutnya, kita harus memiliki keberanian untuk berubah, lanjut Syekh Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Menemukan diri sejati juga berarti bersedia melepaskan kebiasaan buruk dan pola pikir yang menghambat. Terkadang, kita terlalu terikat pada cara hidup yang nyaman, meskipun kita tahu bahwa itu tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Ia menambahkan, setiap perubahan yang kita lakukan harus didasari oleh niat yang tulus untuk lebih mendekatkan diri kepadanya. Jika kita berkomitmen untuk berjalan di jalannya, Allah akan membimbing kita dan menghapus segala keraguan. Namun, perjalanan ini tidaklah mudah, kata Syekh Imam Al-Junaid Al-Baghdadi dengan serius. Ada banyak rintangan yang harus kita hadapi. Ketika kita berusaha untuk mengenali diri sejati, kita akan diuji dengan berbagai cobaan, kesedihan, kehilangan, dan ketidakpastian. Ujian ini adalah bagian dari proses pembersihan jiwa. Seperti logam yang harus dilebur untuk menghilangkan kotoran, demikian pula jiwa kita perlu melalui proses yang menyakitkan untuk mencapai kejernihan. Kesabaran adalah salah satu kunci untuk menghadapi ujian. Kita harus ingat bahwa setiap ujian membawa hikmah yang berharga. Dan kedua, kita harus selalu berdoa dan meminta pertolongan Allah. Doa adalah senjata kita dalam perjalanan ini. Syekh Imam Al-Junaid Al-Baghdadi kemudian menekankan pentingnya hubungan dengan Allah. Selalu ingat bahwa diri sejati kita adalah bagian dari kehendaknya. Kita harus menjalin hubungan yang kuat dengan Allah melalui doa dan zikir. Dengan mengingatnya, kita akan merasa dekat dan mendapatkan petunjuk dalam perjalanan kita. Ketika kita merasa jauh, itu adalah saat terbaik untuk kembali. Cinta Allah tidak pernah hilang, dan Dia selalu menunggu kita untuk kembali kepadanya. Dalam setiap kesalahan, ada peluang untuk belajar dan tumbuh. Jangan pernah merasa putus asa, karena setiap langkah menujunya adalah langkah menuju diri sejati. Kita harus senantiasa berusaha untuk mengasah keberanian kita dan melakukan kebaikan. Ketika kita melayani sesama dan menunjukkan cinta kepada orang lain, kita sebenarnya sedang melayani diri sejati kita. Setiap tindakan kebaikan membawa kita lebih dekat kepada Allah dan memperkuat pemahaman kita tentang siapa diri kita yang sebenarnya. Syekh Imam Al-Junaid Al-Baghdadi dikenal sebagai seorang yang bijaksana dalam berbicara dan bertindak. Suatu ketika, seorang murid datang kepadanya dengan membawa keluhan tentang kesulitan hidup dan ujian yang sedang dihadapinya. Tanpa ragu, Syekh Imam Al-Junaid Al-Baghdadi mendengarkan dengan penuh perhatian, memberi waktu bagi muridnya untuk meluapkan segala unek-uneknya. Saudaraku, katanya dengan lembut, hidup ini penuh dengan ujian. Setiap kesulitan yang kita hadapi adalah kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dalam setiap cobaan, ada hikmah yang menanti untuk kita temukan. Janganlah engkau putus asa, tetapi berusahalah untuk bersabar dan terus berdoa. Kata-kata Syekh Imam Al-Junaid Al-Baghdadi memberi ketenangan bagi muridnya. Ia menunjukkan bahwa keteladanan tidak hanya ada dalam ucapan, tetapi juga dalam sikap dan cara mengatasi masalah. Kebijaksanaan Syekh Imam Al-Junaid Al-Baghdadi menjadikan dirinya sebagai sosok yang diandalkan oleh banyak orang dalam mencari pencerahan dan dukungan. Salah satu sifat terpenting Syekh Imam Al-Junaid Al-Baghdadi adalah kasih sayangnya kepada sesama. Ia selalu memperlakukan orang lain dengan penuh rasa hormat dan empati. Dalam setiap interaksinya, Syekh Imam Al-Junaid Al-Baghdadi mengajarkan bahwa kita harus melihat orang lain sebagai cerminan dari diri kita sendiri. Ia mengajarkan bahwa setiap individu layak mendapatkan perlakuan baik, terlepas dari latar belakang atau status sosial mereka. Suatu ketika, di tengah perjalanan, Syekh Imam Al-Junaid Al-Baghdadi menemukan seorang pengemis tua yang tergeletak di tepi jalan. Tanpa berpikir panjang, ia menghampiri dan memberikan makanan serta beberapa dirham kepada pengemis tersebut. Saudaraku, ia berkata, janganlah merasa rendah diri.
setiap makhluk memiliki nilai di mata Tuhan. Tindakan sederhana ini mencerminkan betapa Syekh Imam Al-Junaid Al-Baghdadi memahami makna kasih sayang yang tulus. Keteladanan Syekh Imam Al-Junaid Al-Baghdadi dalam memperlakukan orang lain dengan kasih sayang menyebar luas, dan banyak orang mulai terinspirasi untuk mengikuti jejaknya. Ia mengajarkan bahwa dalam kebaikan dan empati, kita tidak hanya berkontribusi pada kebahagiaan orang lain, tetapi juga pada kedamaian dalam hati kita sendiri. Walaupun Syekh Imam Al-Junaid Al-Baghdadi memiliki banyak pengikut dan dihormati sebagai guru, ia tetap menjunjung tinggi kerendahan hati. Ia tidak pernah merasa lebih tinggi dari orang lain. Dalam setiap kesempatan, ia selalu menekankan pentingnya untuk tidak membanggakan diri. Ketahuilah, katanya, bahwa kita semua adalah hamba Allah. Apa yang kita miliki hari ini adalah anugerah darinya. Oleh karena itu, bersikaplah rendah hati dan jangan pernah merasa lebih baik dari orang lain. Sifat kerendahan hati ini terlihat dalam cara ia berbicara dan berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Ia selalu siap untuk belajar dari orang lain, tanpa memandang usia atau kedudukan mereka. Dengan sikap ini, Syekh Imam Al-Junaid Al-Baghdadi mengajarkan bahwa ketulusan dan kerendahan hati adalah kunci untuk mendapatkan kebijaksanaan sejati. Syekh Imam Al-Junaid Al-Baghdadi juga dikenal karena kesungguhannya dalam beribadah. Ia meluangkan waktu untuk berdoa dan merenungkan ajaran-ajaran Tuhan. Suatu malam, ketika ia sedang berzikir, murid-muridnya melihatnya dalam keadaan khusyuk dan tenggelam dalam cinta kepada Allah. Mereka merasa terinspirasi untuk mengikuti jejak sang imam dan meningkatkan kualitas ibadah mereka. Dengan memberikan contoh nyata dalam ibadah, Syekh Imam Al-Junaid Al-Baghdadi tidak hanya mengajarkan pentingnya berdoa, tetapi juga menunjukkan bagaimana ibadah dapat menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Ia mengingatkan para pengikutnya untuk tidak hanya menjalankan kewajiban agama, tetapi juga melakukannya dengan penuh cinta dan ketulusan. Akhlak dan keteladanan Syekh Imam Al-Junaid Al-Baghdadi tidak hanya membekas di kalangan murid-muridnya, tetapi juga menjadi warisan yang terus menginspirasi banyak generasi setelahnya. Ajarannya tentang kasih sayang, kerendahan hati, kebijaksanaan, dan pengabdian kepada Tuhan menjadi fondasi bagi banyak pemikir dan tokoh spiritual di dunia tasawuf. Dalam setiap tindakan dan ucapannya, Syekh Imam Al-Junaid Al-Baghdadi menunjukkan bahwa akhlak mulia adalah cerminan dari keimanan yang sejati. Ia mengajarkan bahwa untuk menjadi seorang sufi, kita harus menginternalisasi ajaran agama dan menjadikannya bagian dari hidup kita sehari-hari. Syekh Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, sosok yang dijuluki sebagai Sultan para Sufi, tidak hanya dikenal karena ilmu dan ajarannya, tetapi juga karena berbagai karomah yang menghiasi perjalanan hidupnya. Karomah-karomah ini adalah manifestasi dari kedekatannya kepada Allah dan menunjukkan tingginya derajat spiritual yang telah dicapainya. Dalam Tazkirat Al-Auliya karya Fariduddin Attar, berbagai kisah tentang karomah Syekh Imam Al-Junaid Al-Baghdadi menjadi sumber inspirasi dan pembelajaran bagi para pencari kebenaran. Salah satu karomah pertama yang dikenal dari Syekh Imam Al-Junaid Al-Baghdadi adalah keberaniannya menghadapi tantangan dan ujian. Dalam suatu peristiwa, Syekh Imam Al-Junaid Al-Baghdadi berada di tengah kerumunan yang penuh dengan pengkritik dan penentang. Mereka meragukan kedalaman spiritualitasnya dan berusaha merendahkan posisinya. Dengan penuh ketenangan, Syekh Imam Al-Junaid Al-Baghdadi menghadapi mereka dengan bijaksana. "Apakah kalian melihat pohon yang tinggi?" tanyanya. "Ia tumbuh di tempat yang penuh angin kencang, tetapi akar-akar yang kuat menjaga stabilitasnya. Seperti pohon itu, saya berdiri di atas keyakinan dan keimanan saya, meskipun badai kritik menghantam saya." Kata-kata ini menunjukkan betapa Syekh Imam Al-Junaid Al-Baghdadi tidak hanya berbicara dengan keberanian, tetapi juga dengan keyakinan yang mendalam. Keberaniannya untuk berdiri teguh dalam menghadapi tantangan membuktikan karomahnya dalam meneguhkan hati dan keyakinan. Karomah lain yang menarik perhatian banyak orang adalah kemampuan Syekh Imam Al-Junaid Al-Baghdadi untuk menyembuhkan orang yang sakit. Suatu ketika, seorang pria datang kepadanya dengan kondisi yang sangat parah akibat penyakit yang tidak kunjung sembuh. Dengan penuh kasih sayang, Syekh Imam Al-Junaid Al-Baghdadi meminta pria itu untuk duduk di hadapannya. Dalam suasana tenang, ia berdoa dengan khusyuk, memohon kepada Allah untuk memberikan kesembuhan kepada pria tersebut. Setelah selesai berdoa, Syekh Imam Al-Junaid Al-Baghdadi berkata kepada pria itu, "Percayalah,
engkau akan sembuh." Tak lama kemudian, pria itu merasakan perubahan dalam tubuhnya. Dengan izin Allah, ia mulai pulih dari penyakitnya dan tidak lama kemudian kembali ke kehidupan normal. Kejadian ini menyebar cepat, dan orang-orang mulai mengakui kehadiran Syekh Imam Al-Junaid Al-Baghdadi sebagai sosok yang penuh berkah. Salah satu karomah Syekh Imam Al-Junaid Al-Baghdadi yang paling menakjubkan adalah kemampuannya untuk membaca hati dan niat orang-orang di sekitarnya. Suatu ketika, saat ia berkumpul dengan para muridnya, seseorang datang dan berusaha untuk berpura-pura menunjukkan ketulusan dan kebaikan. Namun, Syekh Imam Al-Junaid Al-Baghdadi dengan cepat menyadari ketidakikhlasan dalam hati orang tersebut. "Saudaraku," katanya, "hati tidak dapat berbohong. Jika engkau ingin mencari kebaikan, lakukanlah dengan tulus. Jangan hanya mencari pengakuan dari orang lain." Kata-kata Syekh Imam Al-Junaid Al-Baghdadi menembus hati orang tersebut, dan ia pun tersadar akan niatnya yang tidak murni. Syekh Imam Al-Junaid Al-Baghdadi mampu mengubah sikap dan perilaku orang lain melalui pencerahan yang sederhana namun mendalam. Kisah lain yang menggambarkan karomah Syekh Imam Al-Junaid Al-Baghdadi adalah saat ia sedang dalam perjalanan bersama para muridnya. Dalam perjalanan itu, mereka terjebak dalam badai yang sangat hebat. Para murid merasa ketakutan dan tidak tahu harus berbuat apa. Namun Syekh Imam Al-Junaid Al-Baghdadi tetap tenang dan berdoa kepada Allah, memohon perlindungan. Ketika badai semakin mengamuk, tiba-tiba muncul seorang sosok misterius yang datang dengan cahaya terang, membawa pesan dari Allah. Sosok itu berkata kepada Syekh Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, "Jangan khawatir, Allah bersamamu. Jalan ini akan dibuka untukmu." Seketika itu juga, badai reda dan jalan yang sebelumnya terhalang kembali terbuka. Para murid tertegun dan mengagumi keajaiban yang mereka saksikan. Dalam situasi genting, karomah Syekh Imam Al-Junaid Al-Baghdadi menunjukkan bahwa Allah selalu memberikan pertolongan kepada hambanya yang berserah diri. Karomah-karomah Syekh Imam Al-Junaid Al-Baghdadi tidak hanya sekadar keajaiban, tetapi lebih kepada inspirasi dan teladan bagi banyak orang. Ia mengajarkan bahwa karomah tidak hanya terletak pada kemampuan luar biasa, tetapi juga pada akhlak, keteguhan iman, dan cinta kepada sesama. Dalam setiap karomah yang dialaminya, ada pelajaran berharga tentang arti kesabaran, keikhlasan, dan cinta. Banyak orang yang datang kepada Syekh Imam Al-Junaid Al-Baghdadi bukan hanya untuk mencari keajaiban, tetapi juga untuk memahami hakikat kehidupan dan perjalanan spiritual. Dengan setiap ajaran dan pengalamannya, Syekh Imam Al-Junaid Al-Baghdadi mengajak mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menumbuhkan keimanan yang tulus. Seiring bertambahnya usia, Syekh Imam Al-Junaid Al-Baghdadi semakin mendalami ajaran tasawuf dan menyebarkan pencerahan kepada murid-muridnya. Banyak orang datang untuk belajar darinya, mencari bimbingan dalam perjalanan spiritual mereka. Di dalam majelisnya, Syekh Imam Al-Junaid Al-Baghdadi sering menceritakan kisah-kisah dari para sufi terdahulu, menggugah kesadaran dan semangat para pengikutnya untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Di antara pengajaran-pengajarannya, Syekh Imam Al-Junaid Al-Baghdadi sering menekankan pentingnya memperbaiki hati dan menyucikan niat. Hati yang bersih adalah cermin bagi jiwa, katanya, dan hanya dengan jiwa yang suci kita dapat merasakan kehadiran Tuhan. Pesan-pesan ini menjadi landasan bagi banyak orang dalam menjalani kehidupan sehari-hari, menanamkan benih-benih ketakwaan dalam diri mereka. Mendekati akhir hayatnya, Syekh Imam Al-Junaid Al-Baghdadi mulai merasakan tanda-tanda bahwa waktu yang ditunggu-tunggu itu sudah dekat. Dalam suatu malam yang tenang, saat ia sedang berada dalam keadaan berzikir, ia merasa sebuah kedamaian menyelimuti hatinya. Merasakan bahwa hidup di dunia ini akan segera berakhir, ia mulai mempersiapkan diri untuk menghadapi perjalanan menuju alam yang lebih tinggi. Suatu hari, saat berkumpul dengan para muridnya, Syekh Imam Al-Junaid Al-Baghdadi berbicara dengan nada yang berbeda. "Wahai anak-anakku," katanya, "setiap makhluk pasti akan kembali kepada Sang Pencipta. Persiapkanlah dirimu dengan amalan yang baik, agar saat waktunya tiba, engkau dapat menghadap Tuhan dengan tenang." Murid-muridnya, yang merasa tidak ingin kehilangan sosok yang sangat mereka cintai dan hormati, berusaha menghibur dan memohon agar Syekh Imam Al-Junaid Al-Baghdadi tetap tinggal lebih lama di antara mereka. Namun, Syekh Imam Al-Junaid Al-Baghdadi dengan bijaksana menjawab, "Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan di dunia ini adalah sementara. Apa yang lebih berharga adalah pertemuan dengan Tuhan dan hidup dalam kebahagiaan abadi di sisinya."
Sehari sebelum beliau meninggal, Syekh Imam Al-Junaid Al-Baghdadi mengundang para murid dan sahabatnya untuk berkumpul di majelis. Dalam suasana penuh haru, ia memberikan nasihat terakhir kepada mereka. Ingatlah selalu untuk menjaga akhlak yang baik dan cinta kepada sesama. Jalan ini tidak selalu mudah, tetapi dengan ketekunan dan keikhlasan, kalian akan menemukan cahaya di tengah kegelapan. Murid-muridnya merasa berat hati, tetapi mereka menyadari bahwa ini adalah bagian dari siklus kehidupan. Syekh Imam Al-Junaid Al-Baghdadi menutup majelis tersebut dengan doa, memohon ampunan dan rahmat Allah untuk dirinya dan seluruh pengikutnya. Suasana penuh keharuan dan rasa syukur atas segala ilmu dan kasih sayang yang telah Syekh Imam Al-Junaid Al-Baghdadi berikan. Beberapa jam setelah majelis tersebut, saat malam tiba dan bulan bersinar cerah, Syekh Imam Al-Junaid Al-Baghdadi terbaring dalam keadaan tenang di tempat tidurnya. Dalam heningnya malam, dengan penuh ketenangan, ia menghembuskan napas terakhirnya, meninggalkan dunia ini dengan senyuman di wajahnya. Saat itu, seakan-akan alam turut merasakan kepergiannya. Angin berhembus lembut, dan bintang-bintang di langit tampak berkilauan lebih terang. Kabar tentang wafatnya Syekh Imam Al-Junaid Al-Baghdadi menyebar dengan cepat di seluruh Baghdad. Banyak orang yang merasa kehilangan dan berkumpul di sekitar rumahnya, menangis dan berdoa untuknya. Para murid dan pengikutnya dengan penuh rasa duka di perjalanan spiritual sang guru. Mereka mengenang semua nasihat dan teladan yang telah diberikan, bertekad untuk melanjutkan ajarannya, dan menyebarkan cinta dan kebaikan yang telah ditanamkan. Setelah pemakaman sederhana yang dipenuhi oleh doa dan air mata, Syekh Imam Al-Junaid Al-Baghdadi dimakamkan di pemakaman yang kini dikenal sebagai tempat suci. Banyak pengunjung datang untuk ziarah, merasakan kehadiran ruhnya, dan menimba berkah dari warisan spiritual yang telah ditinggalkannya. Makamnya menjadi tempat berkumpul bagi para pencari kebenaran, di mana mereka berdoa dan bermuhasabah untuk memperbaiki diri. Warisan Syekh Imam Al-Junaid Al-Baghdadi tidak hanya terbatas pada ajarannya, tetapi juga pada akhlak dan keteladanan yang ditinggalkannya. Dalam setiap hati yang terinspirasi oleh ajarannya, Syekh Imam Al-Junaid Al-Baghdadi hidup selamanya. Para murid dan pengikutnya terus menyebarkan nilai-nilai cinta, kasih sayang, dan pengabdian kepada Tuhan, menjadikan ajaran Syekh Imam Al-Junaid Al-Baghdadi sebagai pedoman hidup dalam mencari makna dan tujuan. Jejak spiritual Syekh Imam Al-Junaid Al-Baghdadi adalah perjalanan yang menginspirasi banyak orang untuk terus mencari dan memahami hakikat diri dan Tuhan. Dalam ajarannya, kita diajarkan bahwa perjalanan menuju Tuhan bukanlah perjalanan yang instan, melainkan proses yang membutuhkan kesungguhan, kerendahan hati, dan pengabdian penuh. Melalui pemahaman tentang fana dan baka, Syekh Imam Al-Junaid Al-Baghdadi mengajak kita untuk melihat ke dalam diri, menemukan kekuatan spiritual, dan menjalani hidup yang penuh makna. Demikian pemaparan topik jejak spiritual Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, antara fana dan baka yang diambil dari kitab Tazkirat Al-Auliya, karya Fariduddin Attar. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun kita menuju jalan yang diridhoinya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.